Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya Mengajar, selamat siang. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi yang baik ya, walaupun kita masih dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Nah teman-teman semua, kali ini ada yang spesial nih, karena episode Ngopi udah kembali lagi nih, yang mana hari ini kita akan ngobrolin tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Lutfia Fahira selaku moderator pada episode Ngopi kali ini. Nah, hari ini pastinya aku nggak sendiri dong, karena aku udah ditemenin nih sama salah satu bintang tamu yang super keren banget sih. Nah, biar nggak pada penasaran nih, langsung aja aku panggilin nih. Kepada Kak Atik, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, halo Kak Atik. Halo, Lutfia. Selamat siang, Kak Atik. Gimana nih kabarnya hari ini? Iya, selamat siang juga. Untuk kabar, ya tetap luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau kata pepatah nih, Kak Atik, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih mungkin dari Kak Atik perkenalan dulu nih, biar teman-teman ngopi di rumah pada tahu nih, siapa sih sosok di balik bintang tamu kita hari ini? Baik, oke. Perkenalkan, aku Ati Sarmila. Bisa dipanggil Ati. Aku mahasiswa dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019 dan saat ini diamanahi untuk menjadi wakil dua dari Duta Bahasa Provinsi Bali sekaligus menjadi Duta Bahasa Warta Provinsi Bali tahun 2021. Oke, nah keren banget nih Kak Atik ya. Jadi duta bahasa anak pertanian tapi bisa menyandang duta bahasa provinsi loh nih. Oke, ngomongin duta bahasa nih Kak, mungkin teman-teman di rumah pada penasaran nih, termasuk aku juga. Duta bahasa tuh gimana sih Kak sebenarnya? Ya, jadi duta bahasa ini merupakan sebuah representasi dari remaja ataupun generasi muda yang memiliki kepekaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi di sini kita sebagai generasi muda ini giat dalam mensosialisasikan sebagai tauladan untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan dan bahasa komunikasi yang kita gunakan seperti itu. Oke, keren banget sih Kak Atik. Pas banget nih kan teman-teman, kita ngedatengin langsung di Duta Bahasa Indonesia untuk ngebahas tema kita hari ini, yang pastinya relate banget nih sama kehidupan Kak Atik juga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih Kak, sebelumnya aku pengen tanya nih, Kak Atik sendiri kesibukannya apa nih selama liburan nih ya? Baik, untuk kesibukan sendiri ya, karena mahasiswa di UB ya kita pasti kenal yang namanya PKM. Jadi saat ini kebetulan aku juga diamanahi untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pendanaan PKM tahun 2021 dan juga di fakultas juga sibuk di organisasi kepenulisan ilmiah gitu. Jadi Oh, saat ini masih berkutat di kesibukan kepenulisan ilmiah. oke, waktu dicontoh banget nih ya, lagi liburan juga tetap produktif banget nih nulis ya Kak Atik. Oke, Kak Atik. Ngobrolin tentang penggunaan bahasa gaul nih, Kak Atik. Menurut Kak Atik sendiri, bahasa gaul tuh apa sih, Kak Atik? Oke, berbicara dengan bahasa gaul gitu ya. Jadi kita sebagai generasi muda, remaja, itu pasti tidak asing lagi dengan bahasa gaul karena sejatinya kita pun sering menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Nah, bahasa gaul ini tuh biasanya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pergaulan. Nah, bahasa gaul ini biasanya kita gunakan untuk dapat berkomunikasi secara akrab dengan sahabat ataupun dengan suatu komunitas dan komunikasi yang kita gunakan ini tidak kaku dengan menggunakan bahasa gaul biasanya. Oke, nah itu dia tadi dari Kak Atik ya. Nah, kira-kira dari ciri-ciri penggunaan bahasa gaul itu menurut Kak Atik gimana tuh? Iya, untuk ciri-cirinya sendiri nih, untuk bahasa gaul ini memiliki ciri yang khusus. Bisa kita garis bawahi, ciri khusus. Bahasa gaul ini biasanya itu singkat, lincah, kreatif, dan kata-kata yang digunakan ini cenderung pendek. Contohnya, misal bahasanya itu aku. Untuk bahasa gaulnya ini kita akrab dengan gua atau gue gitu. Terus misalnya kata bohong.
Untuk bahasa gaulnya sendiri, biasanya remaja lebih menggunakan kata bohong. Contohnya, ih, bohong lu. Seperti itu kan, kita kenal. Terus misalnya itu kata capai. Dalam bahasa gaul, kita pasti menggunakan capek. Contohnya, capek banget. Gitu. Bener banget sih, Kak. Nah, apalagi nih, biasanya nih tiap daerah ada aja nih ya, Kak, bahasa gaulnya. Kayak di daerah ini begini, di daerah ini beda-beda tuh ya, Kak. Iya, jadi setiap daerah memiliki bahasa gaulnya versinya yang berbeda-beda. Tapi sejatinya bahasa gaul tiap daerah ini sangat mudah menyebar. Iya, bingung juga tuh ya, Kak. Persebarannya cepet banget ya. Hampir tiap tahun ada aja yang baru. Iya, selalu ada serapan-serapan bahasa gaul yang masuk dalam generasi muda ataupun remaja. Dan kita selalu update terkait dengan bahasa itu. Iya, bener banget. Nah, bahkan nih, anak-anak nih, malah anak milenial ya terutama. Bahkan anak kuliah, anak SMA, SMP, bahkan SD. Itu hampir semua pada tahu nih bahasa gaul pasti ya. Nah, Iya. menurut Kak Atik sendiri nih, faktor-faktor apa sih yang ngebuat generasi muda itu prefer menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia dalam kesehariannya? Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, apa yang menyebabkan generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kan tidak terlepas dari komunikasi sendiri. Seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa bahasa gaul ini kita gunakan dalam pergaulan. Dan kita sebagai generasi muda tidak dapat lepas dari lingkungan pergaulan. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai generasi muda seringkali menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa bahasa gaul ini sendiri merupakan salah satu ragam dari bahasa Indonesia. Iya, Oke, nah berarti bahasa gaul nih salah satu ragam dari bahasa Indonesia ya, Kak? Nah, iya menurut Kak benar Atik, sekali. pandangan Kak Atik terhadap orang-orang yang pakai bahasa gaul nih gimana nih? Kalau menurut pandangan saya sendiri, penggunaan bahasa gaul ini tidak salah karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik pun itu masuk ke dalam bahasa gaul. Jadi ketika kita menggunakan bahasa gaul, komunikasi yang terjalin itu dapat berjalan dengan efektif, orang yang berkomunikasi di dalamnya dapat memahami apa informasi yang kita sampaikan, maka komunikasi ataupun bahasa pengantar yang kita gunakan dalam komunikasi tersebut dapat dikatakan bahasa yang baik. Nah, pandangan saya terhadap orang-orang ataupun remaja yang menggunakan bahasa gaul ini mungkin dapat kita bedakan situasi dan kondisi di mana kita harus menggunakan bahasa gaul, di mana saatnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jadi jangan sampai tertukar penggunaannya karena seringkali saya melihat bahwa remaja saat ini mereka cenderung menggunakan bahasa gaul saat kegiatan-kegiatan formal dan itu sangat risih kalau dilihat seperti itu ya. Nah, itu tadi Kak Atik udah bahas nih untuk anak-anak remaja yang kadang suka lupa nih penempatan dari bahasa gaul itu sendiri ya. Nah, menurut Kak Atik sendiri, apa sih kira-kira pengaruh yang bisa muncul kalau misalnya anak-anak muda ini terlalu sering gitu menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia? Ya, tentu kalau berbicara pengaruh, pengaruh bagaimana ataupun penyebab mengapa sih ini bahasa gaul ini, apa yang menyebabkan bahasa gaul ini lebih sering gitu ya. Tadi jadi hal yang dapat dampak yang dapat disebabkan itu yang pertama tentunya kesulitan dalam berbahasa Indonesia yang benar. Jadi bahasa Indonesia yang benar ini adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti yang kita kenal dengan TUEB ataupun tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi cenderung ketika kita seringkali menggunakan bahasa gaul, pastinya kita akan bingung dan kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Lalu dampak yang kedua itu perilaku yang tidak sopan. Jadi terkadang ketika kita menggunakan bahasa gaul, orang yang kita ajak berkomunikasi belum tentu dapat mengerti bahasa yang kita gunakan dan seringkali ketika mereka tidak mengerti bahasa yang kita gunakan, mereka akan
bertanya kembali, dan pertanyaan itu menjadi hal yang tidak baik. Dan ketika bahasa yang kita gunakan itu memiliki makna yang berbeda dengan hal yang mereka tangkap, itu dapat menjadi hal yang tidak sopan, seperti itu. Baik, berarti emang harus bener-bener diperhatiin banget nih ya Kak penempatannya. Jangan sampai jadi miskomunikasi nih sama orang-orang ya kan. Oke, nah ini yang terakhir nih. Gimana nih pesan Kak Atik mungkin untuk generasi muda saat ini yang mungkin masih lebih suka banget nih menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia. Boleh nih dikasih wejangan langsung. Baik, untuk wejangan, bahasanya jangan wejangan, tapi sedikit pesan, karena saya pribadi juga sebagai generasi muda, sebagai remaja yang aktif juga seringkali menggunakan bahasa gaul. Namun di sini perlu kita garis bawahi, kita adalah generasi muda, kita generasi penerus bangsa, dan sudah sepatutnya kita memiliki kesadaran serta kepekaan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, uh, penggunaan bahasa gaul ini tidaklah salah, namun mari saat ini kita bijak untuk menggunakan bahasa gaul sebagai ragam dari bahasa Indonesia. Dan dengan menggunakan bahasa gaul, tentunya komunikasi kita dapat berjalan dengan efektif. Tapi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda dapat memilah dan memilih di mana saatnya kita harus menggunakan bahasa gaul, di mana saatnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang secara formal, dan di mana saatnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu. Dan marilah kita bersama-sama menghargai perjuangan pejuang-pejuang terdahulu yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa persatuan. Dan inilah peran kita sebagai generasi muda untuk berperan aktif untuk mencintai bahasa Indonesia dengan tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia. Dan bagaimana caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan tetap mengingat Trigatra Bangun Bahasa. Nah, di sini saya sedikit menggarisbawahi Trigatra Bangun Bahasa. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan penggunaan bahasa seperti itu. Itu yang salah. Jadi kita tidak salah ketika kita menggunakan bahasa pergaulan, namun kita salah ketika kita mencampur adukan penggunaan bahasa. Kita harus dapat berkomunikasi dengan mengutamakan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti itu. Oke, luar biasa banget nih Kak Atik. Berarti bisa kita tarik kesimpulan nih bahwa sebenarnya bahasa gaul itu sendiri tidak salah ya Kak Atik, karena dia merupakan ragam bahasa Indonesia juga. Namun perlu diingat nih untuk generasi milenial atau siapapun yang menggunakan bahasa gaul untuk dapat dipilah dan dipilih ya tempat yang tepat untuk menggunakan bahasa tersebut. Dan jangan sampai kita mencampur adukan ya Kak bahasa Indonesia dengan bahasa tersebut. Oke, Kak Atik. Nah, keren banget nih Kak Atik hari ini. Terima kasih banyak nih ya Kak Atik atas waktunya di sharing session ngopi hari ini. Nah, buat teman-teman ngopi semua, diharapkan ngopi hari ini dapat membawakan wawasan yang lebih lagi kepada teman-teman, terutama dalam hal bahasa nih. Nah, saya Lutfia Fahira, mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan selama sharing session ngopi hari ini, dan sampai ketemu lagi di episode ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.